قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Wal fikhu adapun fikih bil makna syar'i dengan makna dengan makna syar'i akhassu itu lebih khusus minal ilmi daripada ilmu. Lisidqil ilmi karena membenarkan ilmu bin nahwi dengan ilmu nahwu wa ghairihi dan selainnya nahwu. Fakullu fikhin maka adapun tiap-tiap fikih ilmun itu ilmu. Walaisa dan tidak ada kullu ilmin apa tiap-tiap ilmu fikhan itu fikih. Jadi kesimpulannya fikih itu lebih khusus daripada ilmu. Ya cara ilmu itu gambaran umumnya. Fikih itu secara khusus ada ilmu fikih, ilmu nahwu. Nah, ilmu itu lebih umum, dicampil ada gambaran umumnya. Setiap fikih itu pasti ilmu. Kan saking dibagikan ilmu yang atas. Ada beberapa ilmu. Salah satunya adalah ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu sorof dan sebagainya. Nah, ilmu fikih itu lebih khusus. Ya, artinya dia masuk jurusan apa? Dan biasanya dia anggaplah jurusan itu umum ya, jurusan itu umum. Masuk nih jurusan apa ketika mau kuliah dikira tahu nih SMK kan ada jurusan TOI, jurusan TPMI. Jurusan apa? Jurusan TPMI. Nah, itu kan lebih khusus. TPMI ini membahas mengenai mesin, ya kan? TOI itu listrik, misal. Nah, ilmu TPMI ini lebih khusus. Jadi TPMI ini hanya membahas mengenai mesin, sama halnya dengan fikih. Fikih ini hanya membahas mengenai dan berilah apa fikih? Ma'rifatul ahkam allati tariquha bil ijtihad. Yang mana fikih itu bisa didapatkan dengan cara yang namanya ijtihad. Ijtihad itu banyak dan berilah istidlal, istinbatul hukmi dan sebagainya lah. Fakullu fikhin ilmun, setiap fikih itu adalah ilmu. Walaisa kullu ilmin fikhan. Dan tidak semuanya ilmu itu fikih karena ilmu banyak. Tapi setiap fikih itu pasti ilmu. Tapi setiap penyamaan setiap ilmu itu belum tentu fikih. Bisa saja ilmu sorof, bisa saja ilmu nahwu, bisa saja ilmu mesin, balaghah dan sebagainya. Wal ilmu adapun ilmu, apa sih namakin ilmu? Ma'rifatul maklum. Ya jawaban ma'rifatul maklum iku ngawerwi perkara kang den kawerwi. Ya artinya apa? Mengetahui sesuatu yang diketahui. Kok aslinya terus ngartinya coba. Ya cuman kan belajar kan. Artinya tak Ramadanan di luar tapi Ramadanan dina itu bahasa Jawa. Belajar. Wal ilmu adapun ilmu ma'rifatul maklumi itu mengetahui sesuatu yang diketahui. Artinya ada yang namanya ilmu, ada yang namanya jahil. Ai idrakuma artinya mengerti perkara min sya'nihi dari tingkahnya ma. Ayu lama olehnya diketahui apa ma. Alama atas perkara huwa adapun maklum bihi dengan ma fil waqi di dalam kenyataan. Artinya apa? Ilmu itu bukan mengetahui secara ma huwa bihi fil waqi kenyataannya. Misal ditanyakin itu astronot kan akutlah bulan kan ya. Ditanyakan mengenai bulan ini sebenarnya apa sih? Definisi bulan itu seperti apa? Oh ternyata bulan ya. Teheran itu tak terak tibi, artinya Teheran itu karena ada pancaran matahari misal. Karena orang Jicet menguasai mengenai astronot, nah itu nyaman ilmu.
Tapi mau dengar ben sini dina tanyakin apa munjan ben bulan, apa munjan ben yang ada di bawahnya laut. Kian ada penjelasan apa yang ada di bawahnya laut. Pas biban ngejelasakin ning beubeun tasik re banyak bede mutiara bede deui, padahal ben tak tahu. Artinya tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan ma huwa bihi fil waqi. Maka itu dinamakan apa? Dinamakan jahil. Jahil itu beda dua ketika ben ngucap misal tanyakin apa sih beda ning beubeun tasik, tak tahu juga. Itu nyaman jahil basit. Ketika ben tak tahu dan mencoba untuk mentasawurkan, artinya bela tak tahu. Pas ben ngebela apa nih sih beda ning beubeun tasik. Sebut ning beubeun tasik dia. Pokon menjelaskannya si ben tak tahu beda mutiara, beda putri duyung dan apalah. Yang mana ben itu tidak tahu realitanya, pun hanya nyunguk ning TV. Yang ning TV itu kan belum tentu bener. Ya artinya ban nyunguk film apanya mana? Putri Duyung roh. Mermaid. Mermaid itu kan bener kan? Nah, jadi ban karena ingat kaji yang ngeboleh apaan sebenarnya tasik. Ini tasik pula Putri Duyung. Padahal ben tak tahu je. Itu nyaman aja jahil. Murkab. Salah lah tak tahu mencoba untuk mentasawurkan. Murkab kan jadi sakingan akad ikat. Nah, tak tahu mencoba untuk mentasawurkan. Tapi mun ben tahu, artinya mun ben ilmu, misal contohnya anak-anak al-kamal, kita yakin mengenai nahu, karena memang kita khususnya di nahu, jawab tahu, nah itu mana ilmu. Atau yang jurusan TPMI atau TOI, kita yakin mengenai listrik. Tapi mun semisal tanyakin listrik, padahal sudah belajar listrik tapi tak tahu. Ya artinya ketika suruh mencek demar bikin. Mencek demar kan pelajaran dasar sih umumnya. Tahu SMK aja. Pas tak tahu mencek itu nyaman apa? Jahil merokap jadi dengan tak tahu pasti nyoba karena aben todus bahwasanya SMK atau sama halnya dengan si Al-Kamal tak tahu apa nyaman anggaplah karena terkenalnya nahu kita yakin tapi tak tahu nak kena aja jawab maka dinamakan jahil. Tapi berbeda dengan baben ketika tanyakin jahil atau tanyakin guru saya bisa dikatakan harus jawab belum paham je kan biasa deh paham padahal kita paham itu udah mah ketika apa suruh jelasakin tak paham itu ya penyamana lah berbeda maksudnya tanyakin gaya kan padahal belum tak paham tapi yang juga paham itu kan sebenarnya jahil merokap tapi karena untuk penyaman menghargai dan biasanya kan menggiai paham je mengucap punten apa sih tak paham tak tahu si tak paham si dimah karena memang jelas tak paham tapi misalnya ketika ben mau menjawab tak paham tapi itu kan otomatis membuat beliau duka atau membuat beliau dianggaplah gelis. Wis ta'idrokil insani seperti mengertinya manusia bi annahu dengan sesungguhnya insan hayawanun itu hewanatikun yang berakal. Itu nyaman ilmu seperti apa bahwa seorang itu mengetahui bahwasanya manusia adalah hayawanun natik keben se berakal baben de keben punya nafsu sabung iya apa? Hah? Wan buas. Iya pada. Karena baabon apa makna? Karena ketika baabon itu arpueun ya sediaannya. Ketika arpueun itu pasti berde saling membunuh. Iya kan? Terus ada yang nafsu memang nafsu kabin lah apa namanya. Bisa penyamana ya ketika ngenaungin yang bini retin ya pada kan yang keben ketika ngenaungin binian ajem lah contoh ajem ketika ngebesar kini binian atau betina itu lah pas bertakwa ke ibu itu bedanya dengan kita karena kita ini berakal jadi kita ini harus bisa membedakan antara yang hak dan yang batil artinya rengkore ke siapa
Mun pas pakai ibun tibi kan berarti orang itu kan tidak berakal. Berarti kan pada bi aja. Kan aja berita kan tak tahu juga kan. Ya itu ibu atau itu anak atau itu tretan itu kan tak tahu. Terus wal jahlu adapun jahl bodoh. Wal jahlu adapun jahl tasawuru syai'i itu mencoba mentasawurkan sesuatu. Ai idrokihi artinya mengetahui sesuatu. Ai idrokuhu sebenarnya. Ai idrokuhu artinya mengerti sesuatu ala khilafima atas selainnya perkara. Ala khilafima ing atase nulayani perkara. Atau apa namanya membedai sesuatu. Huwa adapun apa namanya? Huwa adapun maklum bihi dengan huwa adapun syekh sebenarnya. Huwa adapun syekh bihi dengan ma fil waqi di dalam kenyataannya. Artinya dia itu ditanyakan atau tidak ditanyakan lah, untuk memberikan statement bahwasanya Bu Miriah berputar semisal. Dibi tak tahu je mengatakan bahwasanya ben pas pidato romoro ngucap bahwasanya bumi ini berputar, padahal sebenarnya salah semisal. Nah itu nyaman jahil murakkab. Kaidrokil falasifati seperti mengertinya ahli filsafat annal alama sesungguhnya alam. Annal alama sesungguhnya alam wa huwa adapun alama itu perkara siwallahi yang selainnya Allah Ta'ala yang maha luhur siapa Allah qadimun itu qadim. Ahli filsafat mengatakan bahwasanya alam ini qadim. Padahal sudah dijelaskan bahwasanya alam itu apa? Sesuatu masih wallah selainnya Allah bisa dikatakan alam. Dan alam annal alam hadisun nah sungguh alam itu hadis. Tapi ahli filsafat berstatement bahwasanya alam itu qadim. Qadim berarti bisa dikatakan tidak ada yang menciptakan. Misal bisa menciptakan kan berarti hadis. Menurut ahli filsafat, bumi ini diciptakan sebelum adanya waktu. Maka dinamakan qadim. Sesuatu yang ada sebelum adanya waktu. Ya mending ada namanya pelajaran filsafat itu ketika engkau belajar ada yang namanya pokok ilmu apa deh menjelaskan bahwasanya apa ahli filsafat mengatakan bahwasanya bumi itu qadim karena adanya alam itu terbentuk sebelum adanya waktu. Karena yang menentukan bahwa hadis atau qadimnya itu adalah waktu. Mungkin sedangkan lebih bektoh, nggak bektoh apa nyaman jam lah kalau sitong dua dan sebagainya. Bumi tercipta sebelum adanya itu semua. Makanya ahli filsafat mengatakan qadim. Tapi keyakinan kita, iktikad kita bahwasanya alam itu masih wallah dan masih wallah itu hadis. Jadi di sini ahli filsafat kriterianya jahil murakkab. Dia itu tidak tahu tapi mencoba untuk mutasawwir. Terus wabatuhum adapun sebagiannya ulama wasofa itu menyifati siapa ba'duhum hadal jahil kepada inilah jahil kepada inilah jahil maksudnya kaidrokil falasifiyah bil murakkab dengan jahil murakkab. Waja'ala dan menjadikan siapa ba'duhum al-basit kepada jahil basit. Waja'ala dan menjadikan siapa ba'duhum al-basit kepada jahil basit. Adaman ilmu kepada tidak adanya ilmu atau tidak adanya pengetahuan bisyai dengan sesuatu keadaan ilmiah seperti tidak adanya ilmu kita keadaan ilmiah seperti tidak adanya ilmu kita bima dengan perkara tahtal ardina yang berada di bawahnya bumi tahtal ardina yang berada di bawah bumi wa bima dan dengan perkara fi butunil bihari di dalam batnun ini kan perut, tapi di sini diartikan dalamnya beberapa laut. Arti jawaban bibutunil bihari yang dalam perut
wa alama dan di dan atas perkara zakaro yang menyebut kepada ma'al musannif siapa musannif la yusamma tidak dinamakan hadza apa inilah adamal ilmi bisyai'i adam ilmina jahlan kepada jahil. Jadi yang kedua ya, jahil itu terbagi menjadi dua, ada jahil murakkab, ada jahil basit. Jahil murakkab itu apa? Sudah tidak tahu, tapi mencoba untuk mentasawurkan. Itu nyaman jahil. Menjahil basit, ya artinya ketika ditanyakan, itu dia menjawab tidak tahu. Ada makin ini syai'i keadaan ilmina bimana al-hadina. Ketika tanya apa isi bumi, apa isi tasik, tahu. Nah itu disebut dengan jahil basit. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya hal yang seperti itu tidak dinamakan jahil karena bukan ranahnya dia. Makanya tidak dinamakan jahil karena bukan la yusamma hada jahlan. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa ini tidak dinamakan jahil apa? Karena bukan ranahnya. Bukan ranahnya artinya apa? Misal akan ini tanyakin mengenai kiblat ini akan tanyakin juga. Rukun Islam ada berapa? Rukun iman ada berapa? Itu kan masih bukan ranahnya dia. Hanya tidak bisa dikatakan jahil. Wal ilmu ad-daruri, wal ilmu ada pun ilmu ad-daruri yang daruri. Apa yang dinamakan ilmu daruri itu perkara layak yang tidak terjadi atau tidak tuh apa makna dari analisa wastidlalin dan mengambil dalil. Kalau ilmi seperti ilmu al-waqi yang kenyataan, al-waqi yang realita. Biihdal hawasi dengan salah satu beberapa panca indera al-khamsi yang 5 ad-dhahirat yang jelas. Silakan tara pesan tak ini kan bersiki ngerti Oke, saya ulangi. Wal ilmu adapun ilmu daruri yang bangsa daruri, apa yang dinamakan ilmu daruri, ma itu perkara la yaqau yang tidak terjadi apa atau tidak jatuh apa makna dorin dari nador analisa atau angan-angan wastidlalin dan mengambil dalil. Contohnya seperti apa? Kalau ilmi seperti ilmu al-waqi yang kenyataan atau yang realita biihdal hawasi dengan salah satu beberapa panca indera al-khamsi yang 5 al-khamsi yang 5 ad-dhahirat yang jelas ad-dhahirat yang jelas wahia adapun ihdal hawasil khamsi as-sam'u itu pendengaran atau panca indera yang pendengaran wal basaru dan penglihatan wal lamsu dan peraba wasyammu dan penciuman wadzauqu dan perasa. Fa'innahu maka sesungguhnya ilmu daruri yahsulu itu hasil. Fa'innahu maka sesungguhnya ilmu daruri yahsulu itu hasil. Apa ilmu daruri bimujarradil ihsasi dengan murninya ihsas. Apanya mana? Panca indera atau merasakan biha dengan al-hawasil khamsi min ghairi nadrin dari tanpa adanya angan-angan atau analisa wastidlalin dan ngambil dalil. Jadi ilmu daruri itu ilmu yang mana tanpa adanya angan-angan. Contohnya apa? Ketika bani korek tanang bani korek masa ben ki ngenangen be panas saya kan dia kan artinya langsung kan. Nah itu mana ilmu daruri. Yang mana ilmu daruri itu bisa didapatkan bimujarradil ihsas biha. Apa maksudnya? Murni panca indera ya artinya ketika benih sholat itu kan panas kan ben tak usah nyari dalil ya atau tak usah nyari tak usah ngen-angen dia ketika lekore ben ngen-angen panas kan enggak kan langsung refleks tanahnya kalah apa karena memang ilmu daruri ya panas
Mangkan kan apanya mana? La ya kok an-nadrin wasdidlalin. Ya tanpa berpikir, tanpa mencari dalil, atau usaha refleks langsung. Nah, atau ben ketika mendengarkan. Ketika mendengarkan kan ben usah berpikir, ya artinya berpikir itu bisa dikatakan suara apa. Mun semisal ini ben ki nyari dalil suara apa. Terus mare de yeki penyaman ben nyare benti ngan angen, itu berarti maksudnya kepada ilmu muktasab. Kasab apa? Bekerja. Kasab kan bekerja dengan muktasab. Masih jangan gila bekerjanya pada dalam hal ya mikir, di dalam hal mencari dalil. Kan mencari dalil kan otomatis kan mencari tolab itu kan berarti pekerjaan. Oke, wa amal ilmu adapun ilmu al-muktasab. Al-muktasabu yang muktasab ini lah. Ilmu muktasab, ada ilmu doruri, ada ilmu muktasab. Mondoruri tanpa adanya mikir dan nyari dalil. Tak usah ngaji. Itu namanya ilmu doruri. Yang mana bi'ihdal hawasil khamsi. Dengan penyamana bi'ihdal hawasil khamsi, dengan salah satu panca indera. Mencari dalil kan ngakui mata. Kan iya kan? Mencari dalil kan ngakui mata. Apakah itu dinamakan ilmu doruri? Yumun mata nggak besakin, iya. Tapi kan pekerjaannya aja kan nyari. Makanya jangan gila. Perbedaannya dengan ilmu doruri itu harus ada ilmu muktasab dengan ilmu doruri. Ilmu muktasab harus ada yang namanya nadrin wasdidlalin. Tapi mun semisal ilmu doruri itu la yaqa'u an-nadrin wasdidlalin, dengan tanpa adanya nador dan bahwa maka adapun ilmu muktasab al-mauquf itu mauquf ala nadori, atas angan-angan. Biasanya artinya apa? Diberhentikan nih. Menjak jawaban dia bahwa mengkau tawi ilmu muktasab al-mauquf iku perkara kaden kang dekake, diberhentikan. Ala nadori, atas angan-angan, wal istidlali dan istidlal, mengambil dalil. Kal ilmi seperti ilmu bi annal alama, dengan sesungguhnya alam, hadisun itu hadis. Mendapatkan ilmu yang seperti ini otomatis kan membaca otomatis membutuhkan yang namanya penglihatan. Makanya bedanya apa dengan ilmu doruri? Mun ilmu doruri tanpa angan-angan atau tanpa mencari dalil, mun ilmu muktasab itu ya qaum atau al-mauqufu ala nadhari wal istidlali. Harus ada yang namanya nador dan istidlal. Mun semisal tidak ada nador dan istidlal, semisal contohnya bodoh orang bini ratin refleks ben mata ngabes, nah itu nyamana ilmu doruri karena refleks, atau pada tanang ekore itu kan refleks otomatis kan tahu saya mikir, tidak usah dan angen bahwasanya panas aja ya, itu tak usah aja ketika ekore bener langsung dari panas. Itu nyamna ilmu doruri. Sama halnya jangan gila ya, ketika bener yang bini ratin ben kan tak mikir aja, artinya mikirnya dalam pikiran apa lah langsung ngabisakin cekak dodo jeng, itu nyaman ilmu doruri. Tapi mun semisal biben pikir ring bini reda emak, ring bini ring anu apa, misal beden akan bini ntar dina akan kawasan ring lake beden ring bini dari deje suet pas ben ngabisakin sampai de lau bini reda emak leng-leng sering ngadina rekawas noring laki. Nah itu kan ada mikir lah, ngenangen. Ya intinya mendoruri refleks lah. Refleks artinya tanpa adanya angan-angan dan tanpa adanya istidlal. Mun muktasab harus ada yang namanya nador dan istidlal. Itu bedanya. Yes. Fa'innahu maka sesungguhnya alam. Innahu maka sesungguhnya alam mauqufun itu
di apa sih nyaman dimaukufkan. Maukufun iku den kan dekake alan nadori. Tau dimaukufkan alan nadori ngatasi angan-angan, atas angan-angan fil alami di dalam alam, fil alami di dalam alam. Wama dan alam nusyahidu yang menyaksikan siapa kita hu kepada ma fihi di dalam alam. Nusyahidu yang menyaksikan, nusyahidu kang nyekseni sapa kita hu ing ma, menyaksikan siapa kita hu kepada ma fihi di dalam alam. Minat taghyiri dari perubahan, minat taghyiri dari perubahan. Nah, ini yang dinamakan angan-angan. Karena sesuatu yang berubah itu bisa dinamakan alam. Fayan takilu maka, fayan takilu maka menjadi pindah apa alam? Min taghyirihi dari perubahannya alam. Fayan takilu maka menjadi pindah apa alam min taghyirihi dari perubahannya alam ila hudusihi kepada hadisnya alam atau kepada baru datangnya alam. Wan nadru adapun nador, adapun angan-angan, huwa ya nador. Biasanya artinya remah ketika ada wan nadru huwa al fikru. Huwa ya nador. Ada yang mengartikan burun ko itu wan nadru adapun nador, huwa itu adapun nador, al fikru itu fikir. Ada yang seperti itu, ada yang huwa ya nador, al fikru itu fikir. Fi halil manduri di dalam tingkahnya perkara yang diangan-angani, fihi yang dalam al, fihi di dalam al. Jadi yang dinamakan nador gila huwa al fikru fi halil manduri fi. Artinya apa? Nador itu adalah berpikir, kerangka berpikir seseorang yang mana berpikir tentang al manduri fi. Artinya sesuatu yang dipikirkan. Ya artinya ada suatu objek yang dipikirkan, itu mana? Nador. Misal salah satu contohnya di sini adalah bumi. Baan ngen-angen bumi reh aslinya hadis apa kodim. Ketika seperti itu ban seret ngen-angen ban. Dikatakan kodim tapi berubah. Dikatakan hadis, misal ya kebelaban ahli filsafat. Dikatakan hadis ya ini diciptakan sebelum adanya waktu. Kan teorinya Aristoteles itu kan Beni Arisdina ya, Aristoteles itu sesuatu yang ada sebelum adanya waktu itu dinamakan dahulu. Bahasanya dahulu, bukan baru, dahulu. Berarti kan kodim, bahasa Arab kan kodim. Nah, kerangka berpikir seperti itu nyaman nador. Tapi misal mencari dalil, mencari dalil itu kan tidak harus buku kan? Mencari dalil itu ben bisa ntar ke kiai, bisa ntar ke kancana tanya. Dalil itu kemarin bilang dalil ben misal ntar ke kancana, misal ubed ntar ke skill, mun apanya mana? Mun ngari dia remegil, misalnya itu nyaman nyari dalil. Ya. Tanya ke iskil itu adalah muncan ban dunyere hadis apa kodim mun ban ebet care pun ingin angen anador ngen angen mi ben tak nyari je pun ngen angen lah yu toju ban ngelamun. Nah itu nyaman anador. Tapi mun semisal istidlal nyari dalil istidlal itu yang gelak bisa saja kepada seseorang yang lebih mengetahui. Tak bisa je ban tanya ke orang jahil, apakah itu dinamakan dalil? Ya tidak, karena jahil sendiri tidak masuk kriteria dalil. Ya misal bertanya ke orang tidak tahu, anggaplah beda orang ini bisa dikatakan cila tak tahu. Pengen tanya yakin nih ban, macam ban, dunyere hadis apa kodim. Orang ini tak teman belajar agama, tak teman belajar. Anggaplah orang ini tak teman belajar. Ketika kelas tong MI ambu, tak sekolah boleh. Ketika tanya gini aja, tahu aja, ya bisa dimungkinkan bahwasanya orang itu sudah tidak tahu, jelang buah abid tak sekolah.
Pas ben tanya gaji, apakah bisa menjadi dalil? Tidak bisa, karena jahil sendiri tidak masuk kriteria aja. Liu adia, mun tak jawaban liu adia supaya nekani. Ilal matlubi maring perkara kang den golek. Liu adia supaya nah sampai nekani, iya. Apa namanya liu adias supaya sampai ilal matlubi kepada perkara yang dicari. Ilal matlubi kepada sesuatu atau perkara yang dicari. Artinya apa? Bengen-angen itu tujuannya adalah supaya sampai kepada tujuan yang kamu ingin tuju. Yang artinya bentro tahu dunia ini hadis apa kodim. Ben itu kan ya can ngen-angen. Menengabun kan mungkin angan-angan itu ya karena sudah belajar sebelum-sebelumnya bahwasanya ilmu ilmu mengenai dunia itu kan sudah dijelaskan di dalam tersebut. Bahwasanya dunia ini alam. Kenapa dikatakan alam? Karena masih wallah. Karena selain Allah. Dan ahli filsafat mengatakan bahwasanya dunia itu qadim, berarti kan bukan masih wallah. Nah, itu dikatakan ilmu. Wal istidlalu, adapun istidlal tolabud dalil, itu mencari dalil. Yang dinamakan istidlal itu adalah mencari dalil. Kebaya penyari dalil yu'addiya supaya nekani, supaya sampai, artinya supaya tersampaikan ilal matlubi kepada perkara yang dicari. Ilal matlubi kepada perkara yang dicari. Famu'addiyun nadori, maka adapun munjak jawaban famu'addiyun nadori mongko utawi perkara kang nekani angan-angan. Maka adapun perkara yang menyampaikan angan-angan. Dia, dia. Perkara mendatangkan pikiran. Oh iya. Famu'addiyun nadori, maka adapun orang yang mendatangkan angan-angan atau pikiran, wal istidlali dan istidlal itu wahidun satu. Ya artinya dalam konteks ini bukan sebenarnya famu'addiyun nadori itu bukan satu orang ya. Bisa benar seganjaan pas marde nyari dalil. Tak bisa ya bisa ben nyari dalil ya. Ben nyari dalil kok nyari ya artinya bukan kelompok. Misal ini kelompok to, kelompok 2. Ben bagian nyari ben bagian ngenangan. Setong bagian nyari dalil. Itu tidak bisa dipisah. Apa? Karena ketika ngenangan hanya logika. Memang ad-dinu aklun. Kan? Ad-dinu aklun. Tapi tidak semuanya bisa diakalkan. Ad-dinu aklun. Benar? Tebun game pernah ini ya? Ad-dinu aklun. Terus pokoknya agama itu adalah logika. Tapi tidak semuanya bisa dilogikakan. Ya, artinya contohnya nggak pengiran. Ben ketika tanya yakin pengiran. Gebla orang awam tanya ke beun. Cung muncan beun agama Islam le bener apa enggak? Ki bener le. Jadi mata padeng. Gebla orang awam ditanya, "Di mata padeng pengiran, Cung?" Itu kan sudah dalam kan? Ada di mana? Allah semisal. Ben jauh dari rumah. Tak bisa dengan logika, ya jawablah dengan yang kita pelajari tersebut. Buktian Allah nih ke badan nih, klik badan tunya, badan langit. Mun semisal tadi sekebe apa nyaman tunya nih kah? Karena tunya ini kan 60% air, injil. Coba benyengon yang betah 60% atau 70% itu terdiri daripada air, perairan, lautan, apa nyaman sungai. Tapi arah apa mak tak? Kan bumi regungkol.
Ketika ben kebay sesuatu bungkol, beriin bas beng lobeng, beri naing. Bedumba ben, bedumba, lupa aja. Dumpa pastinya ini ngebele orang ngebele tidak ada yang menciptakan kan aneh. Misalnya ya amat aneh ya, jaringan tunyer ya. Kan tidak bisa, semuanya tidak bisa dilogikakan. Tapi jangan gele, adinu aklun, agama itu rasio. Tapi kayak jangan semuanya dirasionalkan. Ada pasti ngasih A. Si A itu kan semuanya rasional. Si apa Wahabi deh, semuanya rasional. Mengatakan bahwasanya kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tapi ketika kita yakin selalu kamar itu muni usolli, dia memang menyandar. Mak bisa tahu banyak bejeng dia, atau sujud, atau ruku, mak bisa tahu. Karena dari sahabat, asal sahabat, asar tahu asar. Asar itu adalah perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh sahabat. Pas kita kembalikan semuanya kepada Al-Quran dan hadis, ya seluruh kamar itu muni usolli dilarikan kepada Al-Quran yang mana bahwasanya dikatakan orang sholat itu bidikrin dengan dikir. Ya ada dikir lah, dikir enggak ke pangeran itulah beje. Misal masuk Allahu Akbar misal duhur. Pas doni, naudzubillah min dalik. Doni pas di pemikiran bahwasanya nih Al-Quran ini mengari tafsirnya. Pas ben kun enggak ke pangeran, pangeran deh saya ciptakin kok. Pangeran itu si keboy bumi dan langit. Wis cukup, sahabat jeung ya, sangalah udu. Ketika semuanya dirasionalkan. Karena tidak semuanya bisa dirasionalkan. Jadi famu'adiyun nadhari wal istidlal wahidun. Artinya tidak bisa dipisahkan. Artinya tidak bisa dipisahkan itu namun dipisahkan tidak dijadikan satu. Maka bagaimana? Maka akan tidak sependapat. Si dalilnya mengatakan bahwasanya ini haram. Orang senador mengatakan bahwasanya secara rasio ini tidak haram, tidak halal. Artinya haram, haram. Bukan mengatakan bahwasanya ini halal. Padahal contohnya, Anda kan ningko ide itu kan ad-daruratu tubihul mahdurat. Contohnya banyak nggak misal di atas gunung. Di atas gunung bitibien atau dua atau ikan jannah. Ketika bermuncak pembekalan sudah tidak ada. Yang mana ben itu ketika tak ngakan pada waktu itu ben mate. Dan ada di situ bede-bebi atau betang. Itu kan secara rasio lah ya. Secara rasio betang itu kan tak boleh kakan. Iya. Terus ikan jana mengatakan bahwasanya tak apa je. Sering ada darurat. Kondi dalil darurat itu tubihul mahdurat. Ketika sudah darurat maka tubihu diperbolehkan. Al-mahdurat memperbolehkan al-mahdurati kepada beberapa ya sesuatu yang diharamkan oleh. Makanya kan harus satu pemikiran. Tak bisa aja sesetong rasio, sesetong ria. Tak bisa apa bolong. Makanya di sini kamu adiyun nadhari wal istidlal wahidun. Jadi satu kesatuan. Tak bisa yang kedua ini tak bolong. Paham ya? Tak bisa pas sesetong berpendapat dengan hari ya, sesetong berpendapat dengan hari. Tak bisa aja. Artinya tidak bisa dikatakan ilmu muktasab ketika keduanya ini berbeda. Sesitong riah rasio, sesitong dalil. Tak bisa, tidak bisa dikatakan ilmu muktasab. Wajamaah dan mengumpulkan. Al-musannif siapa musannif? Wajamaah dan mengumpulkan al-musannif siapa musannif bainahuma ing dalam antara nika loro ni. Ya arti famuadiyun nadhari wal istidlal. Bainahuma di dalam antaranya famu'adiyun nadhari wal istidlal. Fil isbati di dalam
positif, wan nafi dan negatif. Ya artinya tetap, wan nafi dan tidak tetap. Cuman diartikan penyamanan bilisbati di dalam positif, wan nafi dan negatif. Jadi apa maksudnya wajah ma'al musannif? Tak bisa sesitong isbat, sesitong nafi, tak bisa harus dikumpulkan. Biar klop itu harus dikumpulkan, tak bisa kelompok misalnya dia satu apa nyaman, satu forum. Satu forum ini berdasar tugasnya untuk nador, yang satu tugasnya untuk sidlan. Sisi tong nador ini mengatakan bahwasanya isbat anggaplah halal dan haram. Halal karena logika. Sisi tong dina mengatakan bahwasanya haram. Pas dikumpulkan jadi satu, otomatis kan tidak klop ya. Tak bisa ya, tak bisa dihukum. Makanya nador dan istidlal atau famu adyun nadori wal istidlal itu satu kesatuan. Karena apa? Karena biar menghasilkan satu hukum. Imun ketika kedua-duanya ini tak pada kontradiksi, maka derma ini tidak mungkin akan menjadi hukum. Sampai ke dulu apa? Hah? Sampai ke dulu apa? Maki kita nendu, mau nyanyi tendu. Tak ada edu. Hah? Hah? Wal istidlal ya. Wad dalilu adapun dalil. Huwa ya dalil. Al mursyidu itu perkara yang menunjukkan. Al mursyidu itu perkara kang nuduhake. Ilal matlubi maring perkara kang den golek. Al mursyidu itu perkara yang menunjukkan ilal matlubi kepada sesuatu yang dicari. Li'annahu karena sesungguhnya dalil, li'annahu karena sesungguhnya dalil, alamatun itu tanda alaihi atas matlub. Li'annahu karena teman satu ne dalil, alamatun iku menjadi tondo alaihi atas matlub. Dia nyaman juga sejebui. Adapun don. Gila ada istidlal, ada dalil. Istidlal itu pekerjaannya mencari dalil. Mundalil itu adalah sebuah tanda, alamatan. Mangkan kan alamat itu kan tidak harus adanya bukti fisik. Semisal ban itu istidlal. Istidlal itu maksudnya istidlal sebiasa ya, ilmu muktasab ya, nador dan istidlal. Bukan istidlal ban itu nyari dalil yang mana menyebabkan ban itu menjadi mujtahid. Karena syaratnya mujtahid beri sudah dijelaskan. Hafid entah itu hafid Quran atau hafid hadis, itu kan 100.000 hadis syaratnya kan. Makanya kan banyak ulama-ulama kita mengatakan bahwasanya pintu mujtahid sudah tertutup. Apa? Karena dari saking sulitnya. Mungkin ada, paling enggak sebusito. Mungkin ada, tapi sulit. Makanya ulama-ulama setia, mun ulama alam kan bisa dikatakan apa mak bunyak jadi mujtahid. Karena nabinya apal. Ya mun enggak sedia, maksiat di mana-mana. Ya artinya aku li sekoni desa udah maksiat. Tahu saat guli je ning HP deh lo. Benyungo semisal dakwah. Anggaplah ketika nyekrol bebe itu keluar lo. Beda iklan, anggaplah iklan yang mana kelambian pun sudah itu kan sudah aurat, melihat aurat kan. Sebegitu sulitnya sekarang ini. Dan itu banyak yang dirasakan di Tangruk Huruf yang bisa dikatakan beliau itu warok. Setir lo sulit. Nyongok Gus Baha, toles ban Gus Baha. Otak bagus koyum, otak bagus kausar. Anggaplah nyongok realnya. Ketika real dek bebe. Itu iklannya, masya Allah. Orang kan kadang tak mikir ya kan. Kan iklan itu kan izin kasih nganu channelnya kan. Channel Gus Baha loh, beda iklan sih tak. Maksudnya iklan benih channelnya Gus Baha, channelnya orang yang
yang menampilkan Gus Baha. Itu kan harusnya kan disortir bahwasanya dekian apaan sih oleh detik iklan, apaan sih tak oleh. Itu banyak iklan-iklan yang membuka aurat. Gila, coro nyunguk kebagusan. Ya artinya adalah kesimpulannya pada orang yang kebagusan belum tentu semuanya disetujui oleh orang. Apa boleh berbuat jahat. Makanya tidur adalah solusi untuk meninggalkan maksiat. Itu sudah tidur. Tidur niat akin. Niat akin apa? Niat akin untuk tarkul maksi. Terus made niat akin mulai ngaji tak itu. Yang kok gila mar sebut tidur. Tidur sampai gitu. Kalau sang sepuluh, kalau sang sepuluh. Nanti saya sah. Yang kok niat mulai dekian jaga ngajar. Ya memang ada niatan apa nyaman gitu. Mulai itu kan yang jahit. Mulai tak mau beli sih ya. Karena kan ketika berguru tak ngajar, ya memang tidak bisa nih rasa ini. Ya artinya apa? Kan ketika guru itu kan guru senior mungkin niatannya sudah beda guru senior. Tapi mun baen masih ada niatan-niatan ya kita kok ke itu kan ini ya tahu dari mah. Wes. Li'annahu alamatun alaihi. Ya. Wadonu adapun don. Wadonu adapun don tajwizu amro ini. Tak jawaban tajwizu amro ini iku menangaki rong perkara. Apa? Artinya apa? Itu memperbolehkan. Oke, tajwizu amro ini itu bolehnya dua perkara. Ahaduhuma adapun salah satunya. Ahaduhuma adapun salah satu dari amro ini adharu minal akhor. Adharu itu lebih jelas minal akhori daripada yang lain. Indal mujawizi artinya apa? Indal mujawizi artinya apa? Indal majuzi deh ya. Artinya deh. Berarti menurut Imam Majus. Indal majuzi menurut Imam Majus. Jadi yang dinamakan don itu apa? Tajwizu amro ini li ahadihima adharu minal akhor. Jadi ada yang lebih jelas. Semisal Dina ini apanya mana? Kalkulasi lah. 50-50. Mun 50-50 ini kan namanya syak. Syak itu kan tajwizul amro ini la maziyata li ahadihima adharu minal akhor. Ya kan? La maziyata, tidak ada keistimewaan. Tapi muddon itu apa? Tajwizul amro ini ahaduhuma adharu minal akhor. Ada yang lebih jelas, ada yang lebih unggul. Ketika dikalkulasikan setelah ojen apa nje. Misalnya nggak sedih bentanya kin, ojen apa nje setelah. Ojen kemarin dia. Bentanya kin di orang. Ketika ben itu tidak ada yang lebih unggul atau tidak ada yang lebih istimewa, misal contoh setelah kin ngucap ojennya tera, tapi kin ngasih rendeng. Nah itu masih tajwizul amro ini la maziyata li ahadima adharu minal akhor. La maziyata artinya apa? Masuk kah? Syak. Karena tidak ada keistimewaan atau tidak ada yang lebih unggul di antara keduanya. Itu yang mana? Syak. Tapi muddon, oh bener ya lebih angin lah. Rendeng. Itu kan ada yang namanya pendukung. Don biasanya kebalikan daripada don apa namanya? Apa yang namanya? Waham. Waham itu apa ya? Kebalikan daripada don. Misal dina don, dina berarti waham. Mun syak itu kan sama kan? Ada syak. Tapi mun don, dina waham. Itu berarti dina 55%. Berarti 45%-nya adalah misal setia ke apanya mana cuaca si BMKG
dan sebagainya lah. Itu karena apa? Karena adanya tanda kan di anu kan, di apa namanya, di alat. Kenapa BMKG itu dipercaya? Banyak orang itu ketika jalan dek beruk nemu BMKG. Ngaba-abaen jalan ke jalan ke perjalanan tinggalan. Mau BMKG tak yakin dia tak jalan. Jalan dia. Perkara hujan berarti takdir. Karena ingat hari, misalnya ingat hari ya contohnya. Kan situ kan anu panas sih. Tapi BMKG itu mengatakan bahwasanya dekian ini akan hujan, jam sekian akan hujan, karena itu ada alat, yang mana alat itu menjadi pendukung daripada keyakinan kita. Ya bisa jadi donnya adalah hujan, tak donnya berarti tak hujan. Nah, don itu harus ada yang namanya pendukung. Tak bisa jagun don berprasangka hanya berprasangka saja. Sama halnya berprasangka bahwasanya orang dia kebeliban itu mau pengurus lah. Karena ada asap, pengurus langsung mengatakan bahwasanya rokokan jenaben. Padahal asap itu sebenarnya tidak dihasilkan dari been. Anggaplah yang lain, anggaplah dari lauk, dari Bapak Ahmad Broadbird misalnya, bening lauk yang besar, ada asap. Bina pengurus yang besakin ternyata mamnya anak-anak rumah berasap. Itu arah pengurus berprasangka seperti itu. Ya, karena ada asap, karena ada pendukung yang namanya asap. Mungkin semisal amelengker ju tangan apa pas pengurus romoro menyangka bahwasanya ben itu merokok, itu kan tidak ada bukti. Artinya yang dinamakan don itu tidak bisa pas romoro karena ben lebih berkeyakinan yang seperti ini. Mas Anu, harus ada yang namanya pendukung. Jadi harus ada pendukung. Tak bisa bermahromoro lebih condong dari kok. Tak bisa ya. Oke. Wasyaku adapun syak tajwizul amro ini itu apa? Lihatkan kita perkara. Mana menartinya coba? Yang mana ku? Wasyaku adapun syak tajwizul amro ini iku menangati rong perkara. Itu bolehnya dua perkara. La maziyata yang tidak ada keistimewaan itu maujud liadihima bagi salah satu keduanya alal akhir atas yang lain. Bila mundon tajwizul amro ini li ahadihima adharu minal akhir. Mun syak itu tajwizul amro ini la maziyata li ahadihima anil akhir. Alal akhir. Artinya tidak ada keistimewaan, artinya tidak ada yang lebih condong, lebih unggul. Jadi 50-50 atau 50%. Mun 70%, 30% itunya mana? Yang 70% don, yang 30% waham. Karena apa? Karena li ahadihima adharu minal akhir. Ada yang lebih unggul daripada yang lain. Maka dinamakan don. Kan ada sebelum penjelasan ini kan al-fiqhu wa ad-don. Apa sih fikih itu dikatakan don? Kenapa kok tidak dikatakan yakin? Kan ada tingkatannya, yakin itu 100%. Don itu pokok lebih lah ya, 55 atau berapa lah don. Itu nyaman don ya. Mun semisal syak itu 50. Waham kebalikan daripada don. Paham ya? Kenapa sih kok fikih tidak dikatakan yakin? Kenapa al-fiqhu huwa ad-dhannu? Bisa tahu gitu? Karena mengubah yakin, mengubah terjadi selain kata. Iya, ya masuk. Karena apa? Kenapa kok tidak al-fiqhu huwa ad-dhannu? Ban pernah ngeding ya? Ketika pendapat saya salah, saya mendapatkan satu pahala. Pahalanya apa? Pahalanya ijtihad. Ketika benar saya mendapatkan 2. Nah, kenapa kok di situ al-fiqhu huwa ad-dhannu? Karena dia masih berprasangka. Ada data, ada fakta. Jelas yakin.
Tapi kan belum tentu bener. Oke lah di mata kita bener lah. Tapi kan di mata orang lain atau di mata Gusti Allah belum tentu bener. Maka dinamakan don. Dan bila don apa tajwizul amroini li ahadihima adharu minal akhir. Adharu ji siapa ya abeun karena apa? Karena abeun di data, di fakta, di realita. Imam Syafi'i ketika di Mesir saya pendapatnya begini. Karena apa? Karena ada realitanya seperti itu. Arab ketika pindah ke Baghdad, Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan pendapatnya sendiri. Apa? Ya karena tempatnya berbeda. Paden beun pas ngakui ning Mekah ngakui madhabnya Imam Syafi'i. Ketika menyentuh perempuan betal. Derem bener Mas. Ning Mekah itu karena campur lagi bini. Iya kan? Karena campur. Ketika tawaf, ketika melakukan apanya mana? Bejeng ninja. Otomatis kan ketika leng-leng itu pasti menyentuh. Pas bener Imam Syafi'i. Jadi saking Imam Syafi'i yang di Mekah, mungkin Imam Syafi'i itu apanya mana? Mengatakan bahwasanya ketika menyentuh orang perempuan tak betul. Kan dia. Ya, karena Imam Syafi'i di Baghdad kan kaul jadi nih di Baghdad kan karena di Baghdad yang mana di Baghdad itu kehidupannya seperti kehidupan Indonesia lah ya artinya apa artinya berhubungan dengan wanitanya itu tidak separah di Mekah. Di Mekah kan ketu apanya tak bisa aja pas celakian lebedina sebinian lebedina tak bisa aja dari saking binyan orang. Nah karena ada data Imam Syafi'i itu ya yakin ya apanya mana don lah sudah don ceret ya engkau mengeluarkan fatwa seperti ini karena ada data, ada fakta, ada realita. Maka ya Arab fikih itu dikatai fikih. Fikih itu apa? Ma'rifatul ahkam allati tariquha bil ijtihad. Harus ada ijtihad. Ijtihadnya ulama beda-beda. Karena apa? Karena objeknya beda. Mun di Indonesia objeknya seperti ini orangnya. Oh ternyata seperti ini. Seret. Masuklah fatwa seperti ini. Karena yang gila apanya mana? Mun berbeda objeknya pasti hasilnya juga berbeda. Ning Mekah, apa ning Mekah itu tak betal ketika menyentuh orang perempuan. Karena nggak ruh lah mun betal. Di pas ntar kejedeng melolo, tak kira saja ketika benar. Karena mari ngalah udutar boleh, pasti nyeting. Ini kok caan ya. Mungkin pada saya umroh, kalau umroh atau haji. Yang mana itu kan ceretan kan ketika jaringan apanya mana? Orang Turki, orang Dima itu kan banyak kan anu kan. Ya ketika anu sing settingan lah. Leon mas nafsuan bisa pas keluar. Ya. Tapi kan syaratnya kan tidak meskipun menyentuh tidak boleh adanya kan tak oleh jangan adanya syahwat itu kan tak oleh. Mun ben syahwat ikan niat ibon ya. Ya naudzubillah min dzalik. Guys, itu yang dinamakan don ya. Kenapa kok al-fiqhu huwa ad-don? Karena dia salah satu alasannya. Gila alasannya rahmat dan gila apa mat alasannya mat? Jika yakin satu pendapat itu sebenarnya selain salah. Menurut berarti kan menurut dia kan menurut ulama Syafi'iyah jadi jelas sebenarnya. Menurut ulama Malikiyah ya ya mungkin seperti itulah. Tapi yang saya tahu alasannya kenapa al-fiqhu wa ad-don. Karena dia masih don. Mun yakin lah 100% bener lah. Mun enggak mangkan kan ada don yusubut, ada kot yusubut belajar. Al-Qur'annya masuk di mana? Kot yusubut. Apa mak kot yusubut Al-Qur'an ini? Karena 100% lah. Apaan sih kot yusubut? Al-Qiyas. Hadis mutawatir. Hadis tidak semuanya hadis ya. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad, ada hadis mu'an kan banyak kan. Hadis yang dianggap qot yusubut itu adalah hadis mutawatir. Apa hadis mutawatir?
Tawatuhum alal kadbi, yang mana tidak setuju atas berbohong. Iya kan? Itu hadis mutawatir. Karena ada kon yusubut, ada don yusubut. Don yusubut apa? Salah satunya adalah hadis ahad. Apa? Oke, lanjut gimana? Wasyakku adapun syak di mana? Indal majuzi menurut ulama apa imam? Hah? Ya indal mujawizi yang dalam nalikane menangake memperbolehkan, tapi tak tahu. Menurut ya ini cuma dengan aneh arjahahu kan deji, berarti kan ini pendapat deh berarti ini. Faturad dadu maka adapun murad marid teh bingung. Faturad dadu maka adapun murad marid bingung fi qiyami Zaidin di dalam ngatike Zaid, di dalam berdirinya Zaid wa nafihi dan tidak berdirinya Zaid. Ala sawa ya atas sama, ya artinya orang ini bingung. Zaid yang menjeng apa enje? Artinya orang je padeng bahwasanya anggaplah kerdil tahu kerdil. Ya anggaplah kerdil orang ini ketika dari jauh orang ini mancing apa juga toju kan tak temu je kan tak temu je ketika yang bisa dari jauh itu nah itu nyaman syak paham itu nyaman syak karena masih bingung dari orang ini mancing apa toju karena dari jauh dikatakan mancing ya tak teki ya artinya tak dikatakan toju tapi makanya sih dari pokoknya ngajilan nah itu nyaman syak pokoknya bingung antara nafyu dan isbatnya itu bingung mangkana dinamakan syak ala sawa ya sama syak pun itu dinamakan syak mang dinamakan ragu mang ma'rojhani tubuti di dalam beserta unggulnya positif. Ma'rojhani tubuti yang dalam semertane unggule subut atau positif wal intifa ilan negatif. Donun iku arane don disebut don. Wa usulul fikhi ini canggih ya kembali canggih ketika tidak ada yang lebih unggul ketika tidak ada yang lebih istimewa maka itu dinamakan syak 50% mundon tajwizul amru ini li ahadihima adharu minal ada yang lebih unggul mun yakin itu 100% lah 100% bener itu namanya yakin seperti apa ya Al-Quran hadis itu nyamanah yakin. Wes wa usulul fikih adapun usul fikih ay alladhi artinya sesuatu di a yang diletakkan fihi di dalam alladhi hadhil waraqatu apa inilah kitab waroko dinamakan waroko di apa karena memang kitab ini tipis waroko. Jadi ketika orang ini ngakin waroko beberapa kertas kan waroko itu kertas kan beberapa kertas. Ijak saking di bedese turun. Nah saking pengaji kan tepes. Injak. Turukuhu itu beberapa jalannya fikih turukul fikih artinya beberapa jalannya fikih dan beri kau sejelasakin bahwasanya usul fikih itu sama halnya dengan depor ya apa mak disamakan depor karena depor itu yang mengelola
derem medekian detineria. Artinya ketika ini seperti ketika ada kengan kontradiksi, kengan dia ketika ibu bolong bi kengan dia tak nyaman je. Maka derem maka hasilnya deken makanya di dapur itu kan apa nyaman dia. Bisa dikatakan usul fikih apa karena pengelolaannya istimbatul hukminya. Dikian kengan dia campur bi apa. Ketika ada kengan menurut bananu al jamu kada apa bolong. Bisa je apa bolong. Oh ternyata mun apa bolong biri ya kontradiksi dikian pas tak nyaman misalnya. Namangkan dinamakan usul fikih. Ketika sudah jadi maka dinamakan fikih. Lah detinase kengan nyaman apaan dan sebagainya maka dinamakan fikih. Nah, ketika sudah makan artinya sudah makan ya ketika makan kengan dia dikian proteinnya sekian. Ininya sekian. Jadilah yang namanya qawaidul fikih. Artinya fikih itu produk jadi. Siap saji yang sudah disajikan. Ini siap saji yang sudah disajikan. Mun siap saji itu kan enggak mie Cepat saji ya. cepat saji. Siap saji ya berarti benar siap saji. Wes. Aja ya, pokoknya usul fikih seperti dapur, jimun selako, jina mana? Saya lo ditahid kan deh ikut. Berarti secara tidak langsung izinin dapur itu menjadi tahid akan anjir. Wes ala sabilil ijmali atas jalan global. Ala sabilil ijmali atas jalan global kamu mutlakil amri seperti mutlaknya amr wan nahyi dan nahi. Yain ketika ada amr kok mutlak tidak ada korena maka amrnya itu wajib. Faur itu tidak wajib. Al amru la yajibu al faur, la yajibu al tikrar, kecuali ada korena yang mewajibkan bahwasanya amr itu wajib faur. Misal contoh ben. Jadi tiga nih guys. Dong lagi nasi. Wajib faur apa enggak? Wajib. Korenanya apa? Ketika melihat sebelumnya, ketika ada tulis jalan itu kan ini tuh korena. Korena dia apa? Tanda bahwasanya, ya tanda alasan ben harus faul bisa saja. Korena itu bukan mas dong laki nasi kok setia, jam segini itu kan ini itu sudah menjadi korena bahwasanya ketika epak pembeda harus tuh dia. Tapi muntikror bes ngapus pas sekiai saya seorang melakin dukun kelakuan melakin boleh benja tak harus karena tidak ada korena berinja korena ketika bencorong melakin dia kelakuan harus melakin boleh kan dia kan wes kamu telakil amri wan nahi wa fi'lin nabi ya wa fi'lin nabi dan pekerjaannya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa nama dinamakan hadis. Apa yang dinamakan hadis? Ma udifa ilan nabi min fi'lin sesuatu yang disandarkan kepada kanjeng Nabi yang mana berupa ucapan, berupa pekerjaan, berupa ketetapan itu dinamakan hadis. Alhamdulillah. Berikutnya lagi